Bapak Ibu kawan-kawan, malam ini tayangannya tentang pemeringkatan BUMDes ya, isian pada dashboard. Jadi di dalam pemeringkatan BUMDes itu ada 7 aspek yang perlu kita isi. Yang pertama itu kelembagaan, yang kedua manajemen, yang ketiga usaha dan unit usaha, yang keempat kemitraan, yang kelima aset dan permodalan, yang keenam administrasi dan akuntabilitas, yang ketujuh manfaat bagi desa. Ketika kita pertama login, yang perlu kita lakukan pengisian adalah profil BUMDes. Setelah profil BUMDesa terisi dengan lengkap, maka kita klik pengajuan pemeringkatan, keluarlah 7 aspek penilaian ini. Nah, yang pertama kelembagaan. Pertanyaannya adalah bagaimana status kepemilikan kantor? Pilihannya di sini menumpang di kantor desa, sewa, atau memiliki kantor sendiri. Misalnya Bapak Ibu pengurus BUMDes disediakan sebuah ruangan di kantor desa di kompleks balai desa yang statusnya adalah tempat kantor umum, maka kita tulis menumpang di kantor desa, kita pilih. Atau misalnya sewa, Bapak Ibu menggunakan uang modal atau uang hasil usaha yang ada untuk digunakan menyewa sebuah tempat karena bersamaan dengan unit usaha yang dijalankan, misalnya pertokoan, kemudian di lantai 2 misalnya toko, maka kita tulis sewa. Atau memiliki kantor sendiri, bisa dibangunkan oleh pemerintah desa, kemudian memang peruntukannya sejak awal di anggaran APBD-nya maupun di anggaran di SK-nya adalah sebagai kantor milik BUMDes, maka kita pilih miliki kantor sendiri. Kemudian berapa jumlah ruang kerja, misalnya 1 ruangan, 2-3 ruangan, atau lebih dari 3 ruangan. Kemudian yang ketiga, apakah ada ruang rapat? Jika ada kita pilih ada, kalau tidak ada kita pilih tidak ada. Kemudian bagaimana tingkat kelengkapan peralatan kantor? Pilihannya tidak lengkap, hanya tersedia meja dan kursi, cukup lengkap plus ATK, lengkap plus alat peraga atau perlengkapan lain. Kemudian yang kelima, bagaimana ketersediaan komputer? Tidak ada, pilihannya atau ada 1 unit atau lebih dari 1 unit. Kemudian apa saja sarana komunikasi yang digunakan? WhatsApp, email, telepon, kita tinggal centang aja, klik. Website, media sosial. Media sosial itu bisa berupa Facebook, bisa berupa TikTok, bisa berupa Instagram, atau website atau blog yang lain ya. Kemudian siapa saja pengelola yang dimiliki BUMDes? Direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit, kemudian staf, misalnya punya karyawan, itu termasuk kategori staf. Lalu dokumen struktur organisasi BUMDes diupload di sini, kemudian SK pengangkatan direktur atau pengelola nanti diupload di sini. Kita klik simpan, kita bisa melanjutkan pada isian aspek kedua, yaitu manajemen. Apakah ada program kerja? Ya, sama dulu waktu kita melakukan upload pengajuan badan hukum, karena ini kan yang dikenakan kewajiban untuk pemeringkatan adalah yang sudah berbadan hukum. Dulu waktu kita melakukan pengajuan itu kan kita upload dokumen program kerja, kita upload aja di sini, atau kecuali Bapak Ibu sudah memiliki program kerja yang berubah selain yang waktu pengajuan badan hukum dulu. Kemudian apakah ada SOP keuangan? Kemudian kalau tidak ada ya kita pilih tidak ada, kalau ada ya kita pilih ada. Kemudian apakah ada pedoman pemasaran? Jika ada ya kita pilih ada, kalau tidak atau belum ya kita pilih belum. Kemudian apakah ada penggunaan aplikasi dalam menjalankan administrasi dan keuangan BUMDes? Kalau ada ya kita pilih ada, kalau tidak ada kita pilih tidak atau belum. Kita simpan dan klik selanjutnya. Kemudian aspek unit usaha dan usaha ya. Berapa jumlah omset yang dihasilkan pada tahun 2025? Omset itu penerimaan kotor dari bisnis yang dijalankan ya,
dari beberapa unit usaha yang dijalankan. Misalnya unit usaha simpan pinjam, kemudian pertokoan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melampirkan laporan posisi keuangan neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas tahun 2025. Nah, formatnya itu ada di dalam Kepmendes nomor 136 tahun 2022. Di sini ada laporan arus kas, contohnya arus kas langsung, juga arus kas tidak langsung. Kemudian di halaman sebelumnya ada laporan posisi keuangan neraca. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya. Kemudian di halaman sebelumnya ada laporan laba rugi. Ini sama persis yang dibutuhkan untuk kita upload di pertanyaan berapa jumlah omset yang dihasilkan pada tahun 2025. Laporan posisi keuangan ini saya sudah membuatkan file Excelnya, tapi yang arus kas belum, karena belum selesai ya tadi saya membuat. Nah, ini laporan posisi keuangan atau neraca. Ini ya, ada catatan-catatan meliputi aset, kemudian kewajiban, kemudian ekuitas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload ya di deskripsi, silakan. Nanti akan saya coba lengkapi dengan tadi yang arus kas. Kemudian yang berikutnya, berapa jumlah omset yang dihasilkan pada tahun 2024. Ini sama, melampirkan dokumen neraca, kemudian laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Berapa jumlah laba bersih yang dihasilkan tahun 2025. Nah, ini ya catatan berdasarkan file yang diupload di laba rugi tahun 2025. Kemudian berapa jumlah laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2024. Kemudian apakah memiliki kegiatan pasca panen? Kalau misalnya ada, kita pilih ada. Kalau tidak ada, kita pilih tidak atau belum. Misalnya ada, kita diminta untuk melampirkan foto aktivitas atau mesin pengolah pasca panen. Misalnya Bapak Ibu itu pengurus BUMDes, unit usahanya perkebunan kopi, lalu diolah menjadi kopi, atau perkebunan pisang kemudian diolah menjadi bahan baku roti pisang misalnya. Atau Bapak Ibu misalnya memelihara sapi perah, lalu ada proses pengepakan susu. Nah, itu contohnya pasca panen. Kemudian apakah jenis produk unggulan di desa, lokasi BUMDesa, desa, wilayah BUMDes bersama. Misalnya produk unggulan yang ada di desa itu bisa telur misalnya, atau misalnya bisa kelapa, atau misalnya pisang, atau misalnya yang lain juga bisa disebutkan. Apakah BUMDes sudah melaksanakan usaha pengembangan sebagian atau seluruh produk unggulan tersebut? Nah, produk yang kita catatkan di sini apakah sudah dilaksanakan pengembangan. Yang 32, apakah BUMDesa sudah mempromosikan produk unggulan desa melalui media berbasis internet? Kalau iya, kita jawab iya. Kalau belum ya kita jawab tidak atau belum. Kemana produk BUMDesa dipasarkan? Di dalam desa, di luar desa, dalam suatu kecamatan misalnya. Potensi usaha apa yang direncanakan untuk dikembangkan? Nah, ini contohnya adalah membuat olahan berbahan telur, berbahan dasar telur. Ya, bisa saja misalnya bikin martabak ya, atau yang lain. Kemudian kita simpan dan selanjutnya. Kemudian kemitraan, apakah terdapat kerjasama dengan lembaga non usaha? Kalau ada kita pilih ya atau ada, kalau tidak atau belum kita pilih belum. Nah, kalau ada kita akan diminta untuk melakukan upload
MOU, perjanjian kerjasama, maka harus ditunjukkan dokumen surat kerjasama atau MOU. Apakah terdapat kemitraan dengan lembaga pemerintah? Misalnya ada ya kita pilih ada, kalau tidak ada kita pilih tidak ada. Kemudian apakah terdapat kemitraan dengan lembaga usaha? Misalnya dengan perusahaan swasta atau BUMN atau badan usaha desa lain. Kemudian apakah terdapat kerjasama dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bisa saja tentang inovasi dengan universitas atau lembaga riset atau lembaga peningkatan kapasitas lainnya. Kemudian apakah terdapat kerjasama terkait dengan pelatihan? Kalau ada ya tulis, kita pilih ya ada, kalau tidak ada kita pilih tidak ada atau belum. Apakah terdapat kerjasama terkait promosi usaha? Kalau ada kita pilih ya atau ada, kalau tidak ada kita pilih tidak atau belum. Apakah terdapat kerjasama dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih? Sampai sejauh ini kita tahu bahwa belum beroperasi ya, maka pilihannya adalah tidak atau belum. Mungkin di beberapa daerah saja yang sudah beroperasi sejak awal. Kemudian apakah terdapat kerjasama dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi? Ini sudah ada beberapa BUMDes dan BUMDesma yang sudah bekerja sama, tapi kalau faktanya Bapak Ibu BUMDesnya belum bekerja sama ya kita pilih tidak atau belum. Apakah ada kerjasama dengan UMKM? Kalau ada kita pilih ya ada, kalau belum ya kita pilih tidak atau belum. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian aset dan permodalan, berapa total penyertaan modal dari tahun pendirian sampai dengan tahun 2020. Nah ini bisa kita catatkan ketika kita sudah melengkapi laporan perubahan ekuitas ya, mulai dari pencatatan penyertaan modal misalnya sejak tahun 2015, kemudian sampai dengan modal yang terakhir, kemudian penyertaan modal dari masyarakat dan sebagainya. Ini kita kalau datanya sudah ada kita bisa catatkan di sini. Berapa penyertaan modal dari tahun 2021 sampai dengan 2023, berapa jumlah penyertaan modal tahun 2025. Nah ini nanti tinggal diupload perdesnya saja Bapak Ibu, atau bukti transfer dari rekening kas umum desa ke rekening BUMDes atau perdes realisasi misalnya. Kalau dicari-cari nggak ketemu salah satu di antara tiga tadi yang saya sebutkan, maka itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti. Berapa jumlah penyertaan modal tahun 2024? Kalau tidak ada kita pilih tidak ada, kalau kita pilih ada, dokumen kita upload itu berupa tadi ya perdes atau bukti perdes realisasi atau perdes penyertaan modal atau bukti transfer dari rekening umum kas desa ke rekening BUMDes atau surat pertanggungjawaban penyertaan modal atau pengeluaran dari bendahara desa. Kemudian total modal, akumulasi penyertaan modal ya. Ini nanti dihitung secara otomatis dari isian-isian kita yang sebelumnya ini. Kemudian apakah pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan? Misalnya pernah dapat kredit dari bank, baik bank daerah maupun bank pemerintah. Kemudian berapa jumlah total aset pada akhir tahun 2025. Nah ini ya di laporan posisi keuangan. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan isian ini, kita akan mengetahui jumlah total aset yang hari ini kita miliki. Kemudian berikutnya, berapa jumlah orang yang memberi penyertaan modal masyarakat, pribadi, kelompok, atau badan ke BUMDesnya. Kalau tidak ada ya kita tulis 0. Apa sumber-sumber peningkatan aset BUMDes yang pernah ada? Jika pernah ada sumber-sumber peningkatan aset, kalau tidak ada kita pilih tidak ada. Kemudian return on equity dihitung otomatis, laba bersih dibagi total modal kali 100%.
kecuali ada bisnis wisata ini tidak ya. Kita klik simpan dan selanjutnya. Kemudian aspek kemitraan, administrasi dan akuntabilitas ini ya. Apakah terdapat laporan tahunan? Jika ada, maka kita upload laporan tahunan. Formatnya juga ada di Kemendes 136 tahun 2022 ya. Ini ada laporan yang bisa dicontoh, laporan ini ya, laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya yaitu apakah terdapat laporan semesteran? Kalau ada ya kita pilih ada, lalu kita upload laporan, scan laporan semesteran. Apakah terdapat mekanisme penerimaan masukan, testimoni, keluhan, pengaduan atau saran? Kalau ada kita pilih ada, bisa berupa kotak langsung atau bisa berupa aduan form pengaduan dipakai aplikasi atau pakai website atau pakai nomor dan sebagainya, itu bisa. Kemudian kita klik, kita simpan dan selanjutnya. Nah, manfaat bagi desa, berapa jumlah kontribusi BUM Desa terhadap PA Desa tahun 2025. Ini bisa dibuktikan dengan tadi ya, laporan bisa dibuktikan dengan laporan tahunan atau bukti transfer rekening kas BUMDes ke rekening kas umum desa, atau kwitansi atau surat yang dikeluarkan yang ditandatangani antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes yang menyebutkan bahwa telah memberikan kontribusi PA Desa sebesar titik-titik, nah, gitu. Berapa jumlah kontribusi BUMDes terhadap PADes tahun 2024 sama, tinggal dilampirkan saja buktinya, bisa berupa kwitansi, bisa berupa bukti transfer yang menyebutkan kontribusi PADes, atau surat keterangan atau surat pernyataan atau perdes realisasi APBDes tahun 2024. Di sana kan ada penerimaan PA Desa. Berapa jumlah perangkat dan pegawai BUMDes? Ini meliputi mulai dari pengawas ya, pengawas, pengurus, kemudian staf, manajer unit dan sebagainya. Berapa jumlah tenaga kerja selain perangkat dan pegawai BUMDes? Kalau ada maka kita pilih, misalnya ada satu ya kita pilih, kita isi satu. Berapa jumlah penduduk desa? Ini kita bisa sesuaikan dengan data yang tercatat di dokumen laporan profil desa. Nanti kita dokumen dukungnya juga bisa berupa scan foto laporan profil desa. Kemudian ini akan dihitung otomatis persentase penyerapan tenaga kerja, nanti akan dihitung otomatis berapa jumlah kepala keluarga yang mendapatkan jasa atau layanan listrik dari BUMDes. Misalnya Bapak Ibu mengelola jasa pembayaran listrik atau bukan pembayaran listrik ya, tapi layanan usaha yang berhubungan dengan listrik. Kalau ada di beberapa daerah di luar sana memang ada beberapa BUMDes yang menjalankan usaha penerangan. Kemudian berapa jumlah kepala keluarga yang mendapatkan jasa layanan internet dari BUMDes. Berapa jumlah anggota kelompok dana bergulir atau usaha simpan pinjam BUM Desa. Berapa jumlah orang penerima bantuan sosial dari BUMDes. Di dalam ADART kita itu kan ada penyebutan sebagian persentase atau sebagian nominal digunakan untuk kegiatan sosial. Nah, ini kita catatkan berapa orang yang menerima dari bantuan sosial yang kita anggarkan itu. Berapa jumlah orang yang mendapatkan kegiatan sosial dari BUMDes. Nah, ini kalau bantuan itu berupa pemberian ya, tapi kalau kegiatan itu keterlibatan aktif
dari orang yang orang yang dilibatkan ini. Kemudian berapa jumlah masyarakat yang menerima layanan PPOB. Kemudian persentase ini akan dihitung langsung. Jumlah orang yang berasal dari atau organisasi yang beri pelatihan workshop untuk pendampingan lainnya. Nah, ini kalau ada maka ditulis ya, misalnya dari perguruan tinggi atau dari lembaga LPK atau dari pihak lainnya, bisa dituliskan di sini. Kita klik simpan selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, nanti tinggal diajukan pemeringkatan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang dapat saya sajikan dalam konten awal ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.